Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Amalia Salsabila dengan NIM 24070160060 dari kelas Psikologi 2B. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang teori perkembangan kognitif dan perkembangan moral pada remaja. Guna memenuhi tugas Psikologi Perkembangan 2 oleh dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah, SPD MSI. Nah, apa aja sih yang mau dibahas? Nah, materi yang pertama ada perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget. Ketiga, perkembangan pengambilan keputusan. Yang keempat, perkembangan orientasi masa depan. Kelima, perkembangan kognisi sosial. Dan terakhir, perkembangan penalaran moral. Jadi, apa itu perkembangan kognitif? Dan apa itu perkembangan moral? Serta apa perbedaan di antara keduanya? Jadi, perkembangan kognitif ialah kemampuan seseorang dalam berpikir, di mana pada teori kognitif ini tuh menekankan pada pikiran-pikiran sadar manusia. Dengan kemampuan kognitif, seseorang akan dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Perkembangan kognitif didominasi oleh dua teori, yaitu teori perkembangan kognitif Piaget dan teori pemrosesan informasi menurut Desmita tahun 2015. Perkembangan kognitif juga mencakup kemampuan seseorang dalam memahami dan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Teori kognitif Piaget dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan sensori motor usia 0-2 tahun, di mana bayi bergerak dari tindakan refleks instintif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan praoperasional usia 2-7 tahun, di mana anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi sensor dan tindak fisik. Yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret usia 7-11 tahun. Pada saat ini, anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tahapan yang terakhir yaitu operasional formal usia 11-15 tahun, di mana anak remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak dan juga logis. Biasanya pemikirannya lebih idealistik. Kemudian materi selanjutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral ialah proses perubahan dalam pemahaman, perasaan, dan perilaku seseorang terkait dengan nilai-nilai moral dan etika. Nah, di mana pada perkembangan moral ini tuh ada teori Lawrence Kohlberg yang di mana ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama prakonvensional, yang kedua konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Pada tahapan prakonvensional, biasanya anak itu mendapatkan konsekuensi secara langsung, bisa berupa hukuman ataupun hadiah. Seperti contoh, jika ia mencuri barang, maka ia akan dihukum oleh ibunya untuk tidak bermain game selama beberapa hari. Sebaliknya, jika anak tersebut melakukan hal-hal yang membanggakan seperti membantu ibunya mencuci piring, membantu ibunya menyapu, ia akan mendapatkan hadiah berupa es krim atau yang lain. Kemudian pada tingkatan konvensional, biasanya anak itu cenderung mengikuti norma sosial yang ada. Dan yang terakhir yaitu tingkatan pasca konvensional, di mana anak itu menganut prinsip-prinsip universal dan kesadaran pribadi. Menurut Musen Kong and Kagan 1969, masa remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Di mana pada proses kognitif itu tuh terjadi reorganisasi lingkaran saraf yang biasa disebut frontal lobe, di mana pada frontal lobe ini tuh sangat berpengaruh untuk mengembangkan kemampuan penalaran manusia.
di mana frontal lobe ini berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat tinggi seperti kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau kemampuan mengambil keputusan, menurut Carroll and David R. 1995. Perkembangan kognitif menurut teori Piaget, di mana masa remaja adalah tahap pemikiran operasional formal, di mana seseorang sudah dapat berpikir secara abstrak dan hipotetis. Seseorang mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, seperti contoh motor mogok. Kemungkinan seseorang akan mengecek beberapa bagian-bagian motornya, entah itu karena bensinnya habis atau karena ada mesin yang rusak. Seperti contoh juga pada eksperimen oleh Piaget dan Inhelter tahun 1958 pada anak-anak dan remaja yang diberikan 5 tabung berisi cairan tanpa warna, di mana pada eksperimen ini tuh mereka diberi 5 tabung cairan tanpa warna, yang dimana tabung tersebut itu ditulisin angka 1 hingga angka 5. Nah, kemudian pada tabung kelima ini tuh tidak diisi cairan alias tabung kosong. Nah, tugas mereka, bagaimana cara mereka untuk menggabungkan cairan-cairan tersebut ke dalam tabung yang kosong untuk menghasilkan warna kuning. Dimana pada eksperimen tersebut tuh remaja lebih mampu memecahkan masalah dengan membuat perencanaan kegiatan dan berusaha mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dengan cara uji coba ya, kayak trial and error kayak gitu. Nah, sedangkan anak-anak tuh ngerjainnya kayak asal-asalan, asal masuk aja, yang penting aku selesai ngerjain begitu. Nah, sedangkan pada remaja ini tuh lebih menekankan bagaimana caranya, terus memikirkan bagaimana caranya sih biar dapat kuning gitu. Dan jika ditanya pun, remaja lebih bisa menjelaskan secara detail bagaimana mereka mendapatkan hasil warna kuning dari beberapa percobaan tersebut. Sedangkan anak-anak cuma menjawab, ya nggak tahu, yang penting saya mengerjakan, yang penting saya menyelesaikan tugasnya, begitu. Kemudian ada branch model, di mana pengalaman estetika itu tuh merupakan pengalaman musik atau literatur atau yang berbau-bau seni. Kemudian ada juga pengalaman personal, di mana hubungan interpersonal dan pengalaman konkret itu tuh mempengaruhi proses kognitif kita. Kemudian ada muatan tingkah laku nonverbal, di mana mencakup sikap, motivasi, dan intensitas. Di mana muatan yang lain itu ada muatan simbolik berupa simbol-simbol tertulis. Kemudian ada muatan semantik, yaitu berupa ide-ide dan pengertian. Kemudian ada muatan figural berupa representasi visual dari objek-objek konkret. Nah, ini untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, dalam perkembangan pengambilan keputusan ini tuh pastinya membutuhkan kognitif ya, dimana remaja yang tua itu tuh biasanya lebih kompeten, namun terkadang juga jauh dari kesempurnaan. Jadi walaupun mereka bisa mengambil keputusan, tapi masih sering salah gitu. Jadi pada masa remaja ini tuh sangat perlu diperhatikan oleh orang tua agar anaknya tidak salah mengambil keputusan. Dimana seperti contoh kecilnya saja, seperti ketika anak mengambil jurusan atau kampus yang akan ia daftar nanti ketika ia lulus SMA atau SMK. Itu perlu pendampingan dari orang tua ataupun pendampingan dari pihak-pihak terkait. Nah, biasanya juga pada tahapan remaja ini tuh mereka lebih sungguh-sungguh dan tidak main-main lagi, karena keputusan yang ia ambil itu akan berdampak pada semuanya, termasuk masa depan mereka. Kemudian ada skemata kognitif, di mana ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada motivasional, di mana motivasional itu merupakan tahapan awal yang mencakup motif, minat, dan tujuan yang berkaitan dengan orientasi masa depan. Kemudian yang kedua ada planning, di mana remaja membuat perencanaan tentang perwujudan minat dan tujuan mereka. Nah, biasanya pada tahapan planning itu tuh ada 3 subtahap teman-teman menurut Nurmi tahun 1989, yaitu
Pertama, penentuan subtujuan, penyusunan rencana, kemudian melaksanakan rencana dan strategi. Kemudian yang terakhir itu ada evaluation atau evaluasi, di mana sebagai proses yang melibatkan pengamatan dan melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang ditampilkan serta memberikan penguat bagi diri sendiri. Kemudian ada perkembangan penalaran moral pada remaja, di mana perkembangan penalaran moral pada remaja ini tuh tidak mudah terbawa arus, yang di mana ada beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu menemukan identitas diri, kemudian mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan kemudian menghindari konflik. Nah, bagian dari penalaran atau reasoning, sehingga ia pun menanamkan dengan penalaran moral atau moral reasoning menurut Lawrence Kohlberg, di mana pada pendapat Setiono 1994, moralitas pada hakikatnya adalah penyelesaian konflik antara diri dan diri orang lain, antara hal dan juga kewajiban. Menurut Kohlberg, tingkat penalaran moral remaja berada pada tahap konvensional. Hal ini dikarenakan tingkat moralitas remaja sudah lebih matang dibandingkan anak-anak. Remaja sudah mulai mengenal konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, kedisiplinan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada perkembangan penalaran moral, itu ada dua prinsip. Yang pertama prinsip equality, di mana relasi diri dengan orang lain. Artinya orang lain itu tuh sama derajatnya dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada prinsip reciprocity. Artinya antara diri dan diri orang lain itu tuh tidak dapat ditukarkan gitu. Ya aku, kamu nggak bisa ditukar. Kemudian ini ada poin-poin perkembangan penalaran moral, di mana bersifat pemenalaran. Kemudian perkembangan moral menurut Kohlberg sejalan dengan perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Semakin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, semakin tinggi pula tingkatan moralnya. Kemudian ada Unity of Science yang saya ambil dari Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا, yang artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Kemudian ada Unity of Science yang kedua, saya ngambil dari surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Seperti lagunya Syubbanul Muslimin, yang mana lagunya tuh kayak gini. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Masya Allah. Kemudian ada hadis, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you. Dan terima kasih sudah menonton.